Kula nuwun. Mangga. Halo guys, selamat datang di Jangan Bung, jagongane wong badan penghubung. Halo semua. Jumpa lagi kita di episode kali ini. Kali ini kita akan bertemu dengan pimpinan baru di badan penghubung. Ya, pimpinan baru kita yang datang langsung dari Semarang untuk memimpin kita menuju ke arah yang lebih baik. Ya, kita sambut Bapak Sarido. Oke, Mas Awas. Selamat siang. Selamat siang. Siap Mas Awas nggih? Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Matur suwun, ini saya agak sedikit deg-degan ya, karena dari Semarang yang hanya tahunya melihat podcastnya Pak Ganjar, hanya menyiapkan, hanya prepare ketika Pak Ganjar itu mau podcast, mau take video lah. Di sini saya pertama kali ke Jakarta langsung disuruh podcast ini sama Mas Awas. Ya. Terima kasih nih Mas Awas ya. Pengalaman baru ini buat saya. Iya. Ya. Saya perkenalan nih Mas Awas ya. Silakan, Bu. Oke. Brosis, guys, dulur-dulur, bolo-bolo. Ya. Saya namanya Sarido karena asli wong Jawa ya. Sarido, saya dari Cilacap, ada sedikit ngapak-ngapaknya. Ya. Karena saya cuma ngapak. Orang ngapak Mas Awas. Jadi tapi sudah kurang lebih saya 15 tahun lah saya di Semarang, dan sebelumnya saya pertama kali kerja itu di BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Saat itu di pengembangan pegawai. Kurang lebih saya 8 tahun lah di situ Mas Awas. Cukup lama ya. Luar biasa ya, karena saya digembleng, dibina, dibentuk ya mental dan karakter saya di BKD itu 8 tahun. Setelah itu saya tidak tahu ya harus menerima secara bangga atau secara istilahnya dengan hati yang dagdikduk karena 8 tahun itu saya pikir akan lanjut di BKD ya kerja saya. Ternyata Allah berkehendak lain. Ketika saya 2016 Desember akhir itu terus diberikan kepercayaan oleh Pak Ganjar itu untuk melaksanakan tugas di TU Gubernur dan rumah tangga. Ya, kurang lebih saya ya dari 2017 sampai 2023 6 tahun lah, 6 tahun jalan. 6 tahun jalan. Jadi baru pengayaan pekerjaan saya itu baru 2 kali, di kepegawaian maupun di pelayanan pimpinan ya. Dan alhamdulillah ini, ya alhamdulillah lagi maupun dagdikduk lagi. Karena nggak tahu kenapa per 14 Juni kemarin saya ditambahkan tugas lagi oleh Pak Gubernur di ibu kota negara di Jakarta Mas Awas. Dan akhirnya ketemu dengan Mas Awas yang luar biasa ini, energik dan masih muda. Ya saya minta bantuannya ya Mas Awas. Nanti mudah-mudahan di badan penghubung ini kita bareng-bareng menuju badan penghubung yang luar biasa. Ya, mungkin itu awal pengenalan saya Mas Awas. Pak Sarido, matur nuwun. Semoga dengan pengalaman dan kemampuan Pak Sarido yang sudah berkecimpung selama beberapa tahun di BKD maupun di TU Gubernur bisa memberikan manfaat bagi badan penghubung. Amin. Bagaimana kesan dan pesan Pak Sarido ketika pertama datang ke Jakarta, kemudian masuk ke dalam struktur badan penghubung yang sedemikian ini, Pak? Iya. Saya itu kan orang desa ya, desa yang dulu pada saat kecil itu ketemu dengan Pak Lurah saja istilahnya sesuatu yang tidak mungkin ya, apalagi ketemu Pak Camat, ketemu Bupati, sampai dengan ketemu Gubernur ya. Itu kan sesuatu yang bagi anak desa itu yang luar biasa, nggak mungkinnya itu. Tapi alhamdulillah ya, karena mungkin ini sudah garis tangan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya diberikan kesempatan ke Jakarta. Yang kalau dulu pada saat saya masih kecil itu ketika mendengar Jakarta itu Monas, mendengar Jakarta itu Taman Mini ya, Taman Mini. Saya dulu kayaknya pernah pada saat SMP Mas Awas, SMP itu saya ada study tournya itu ke Taman Mini. Taman Mini. Ke itu Taman Mininya di Keongmas ya, Keongmas, betul Keongmas pada saya SMP.
kesan pertama ketika saya tadi bercerita bahwa anak desa yang tiba-tiba langsung diberikan kesempatan mencari pengalaman baru ya di Jakarta, khususnya di Badan Penghubung. Saya merasa bahwa ini adalah kesempatan saya untuk bisa melihat dunia yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Apalagi kemarin pertama saya diterima hangat sekali oleh teman-teman penghubung ya. Saya masuk, saya pertama kali datang di Dharma Wangsa ya, di kantornya itu kan di Jalan Dharma Wangsa itu. Ya itu kemarin kita ketemu ya. Sebenarnya kalau dari sisi koordinasi komunikasi kita sudah lama ya, karena di TU pimpinan itu saya sering komunikasi dengan teman-teman penghubung, tapi secara fisik mungkin ya kami belum sering ketemu. Akhirnya kesempatan dan kesan pertama kemarin hangat sekali Mas. Saya merasa bahwa keluarga saya akan tambah ini di ibu kota negara di Jakarta ini akan tambah. Apalagi kemarin pas masuk acara di Anjungan. Saya masuk luar biasa gebiarnya ketika saya berbicara di depan teman-teman yang dengan hangat maupun dengan renyahnya ketawa maupun tepuk tangan itu, saya merasa ini energi positif saya. Ini sesuatu positif saya yang nantinya mungkin bisa bareng-bareng lah sama teman-teman untuk membawa Badan Penghubung ke hal yang baru, yang lebih maju lagi. Apa yang akan diperbaiki atau ditambah lagi agar lebih baik kira-kira? Karena melihat dari pekerjaan teman-teman di Badan Penghubung itu kan sejatinya pelayanan ya. Pelayanan maupun penyampaian informasi-informasi ke masyarakat umum, khususnya kan ada di promosi sama Anjungan ya. Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan informasi saat ini, tentunya pertama yang ingin visi saya ke depan bahwa Badan Penghubung itu adalah menjadikan Badan Penghubung itu seperti duta besar ya. Seperti duta besarnya bagi kabupaten kota maupun bagi provinsi lain. Artinya ketika masyarakat khususnya Jawa Tengah ya, di kabupaten kota yang akan masuk ke Jakarta, kita itu benar-benar sebagai fasilitator bagi masyarakat maupun bagi masyarakat PNS, ASN, para pejabat-pejabat. Ketika kita punya visi bahwa pelayanan itu menjadikan pekerjaan yang nyaman, yang enak, yang enjoy, sehingga memberikan kenyamanan bagi para tamu-tamu. Apalagi di Anjungan ya Mas Ros. Saya lihat Anjungan itu walaupun dulu pada saat saya masih kecil ya, asumsi saya sekarang sudah bertambah tahun, saya kira kan sudah ada perubahan keinginan anak-anak ya untuk berlibur gitu. Ternyata kemarin ketika saya masuk di Anjungan ya, ada kesempatan saya muter. Ternyata kebetulan kan masih ada waktu liburan ya Mas. Kemarin masih banyak anak-anak sekolah, teman-teman anak-anak kecil itu yang masih punya keinginan untuk berlibur di Anjungan. Terus dibantu teman-teman memberikan wawasan tentang Anjungan Jawa Tengah dan sebagainya. Saya pikir itu sesuatu yang positif, yang baik, sehingga masyarakat maupun anak-anak bukan hanya ke dunia-dunia hiburan yang ada di Taman Mini gitu loh, tapi ketika ada kegiatan yang ada di Anjungan kita itu akan lebih oke. Iya. Mungkin itu ya, Mas. Saya pengen Badan Penghubung ini menjadi KJRI ya. Biar nanti masyarakat yang dari kabupaten kota maupun provinsi lain ketika dilayani oleh teman-teman Badan Penghubung itu luar biasa responsifnya, itu mungkin akan menjadi gaung kita akan semakin luas. Ya, jadi Badan Penghubung Jawa Tengah memang arahnya kepada memberikan pelayanan yang lebih untuk menghubungkan promo-promo promosi ya, seni budaya gitu. Budaya. Ya, kemudian mungkin untuk khusus untuk Anjungan atau seni dan budaya gitu, ada pandangan tentang itu Pak mungkin?
saya kemarin ya lumayan agak ditambah bungah lagi ya, ditambah bahagia lagi. Ketika masuk ternyata ada event, ada acara Duta Seni Budaya. Oh iya. Dan kebetulan Duta Seni Budayanya itu dari kampung halaman. Dari kemarin Lengger ya. Iya, Mas Lengger Banjarwaru. Lengger Banjarwaru lagi. Iya. Yang dulu itu di mindset saya, diingatan saya itu Banjarwaru adalah Lengger yang paling legend. Iya. Hiburan dulu pada saat kecil kan kalau nggak kuda lumping, wayang, lengger gitu loh. Jadi ya itu kembali lagi ketika saya dulu kecil, gambaran saya itu tidak sampai saat ini pelestariannya gitu loh. Mas Wawan, karena kok masih ada lengger dan tampil di Jakarta, di Anjungan Taman Mini lagi, Mas Wawan. Itu kan sesuatu yang menurut saya merinding Pak Indah. Saya ngobrol berbicara di depan para pelaku seni Lengger Banjarwaru yang dulu hanya dengar melalui radio. Dan kemarin diberikan kesempatan untuk bisa langsung menikmati tampilan-tampilan para penari dan para istilahnya aransemen Jawa ya, perawit ya Mas Wawan. Pengrawit itu. Ya, saya pikir Anjungan ini ketika memfasilitasi seni-seni budaya yang ada di Jawa Tengah itu is good, is amazing gitu loh. Karena dan apalagi yang menjadi perhatian saya kemarin, ternyata masih anak-anak muda, anak-anak muda yang menjadi senimannya, yang lenggernya itu ternyata ada anak muda juga gitu loh. Kan kalau melihat perkembangan teknologi maupun masukan budaya-budaya luar asing itu kan luar biasa ya. Dengan adanya gadget yang sekarang serba apa-apa dari medsos, medsos, di pikiran saya masih ada ya anak-anak muda yang masih semangat, masih seneng melestarikan budaya-budaya daerah gitu loh. Seperti kayak Lengger Banjarwaru itu keberlanjutan generasinya masih terjaga. Ya, itu salah satu mungkin yang positif di antara seniman tradisi. Mungkin kalau di daerah lain banyak yang grup itu bubar Pak. Iya, karena putus generasinya. Putus generasi. Dan mungkin ada komitmen ya. Komitmen dari kasepuan maupun para senior-senior. Komitmennya itu bukan hanya komitmen melestarikan, tapi komitmen merawat. Komitmen merawat bahwa saya punya sesuatu yang nantinya anak cucu saya itu akan mengenal, bahkan melakukan hal itu lagi. Maka ini para senior para sepuan tetap harus ikut merawat ya, agar kesenian itu tidak bubar yang seperti Mas Wawan sampaikan tadi. Tapi kalau hanya kita hanya untuk konten, hanya untuk hanya untuk kebutuhan komersil, itu kalau menurut saya hanya sekali tempo aja hilang. Tapi kalau ada komitmen dan panggilan jiwa bahwa ini tuh sesuatu yang value-nya yang luar biasa, nilainya itu luar biasa, maka tidak boleh punah, harus terus berjalan terus, dan sampai akhirnya kemarin saya menyampaikan bahwa kalau bisa Lengger itu bukan hanya di Anjungan, kalau bisa Lengger nanti bisa tampil di kedutaan seperti itu Mas Wawan. Jadi memang kuncinya memang selain keberlanjutan generasi juga komitmen tadi ya. Betul. Dan mungkin peran kita sebagai pemerintah juga memfasilitasi, memberikan panggung. Betul. Karena kembali lagi ya, masyarakat di wilayah pedesaan itu ketika tidak diberikan sosialisasi maupun diberikan ruang, mereka nggak tahu. Benar sekali tidak tahu. Bagaimana cara kita sampai ke Jakarta, sampai ke Anjungan, kalau dari pemerintah sendiri itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, nggak akan sampai. Itu Mas Wawan. Apa orang Banjarwaru itu toh, Lengger Banjarwaru itu bagaimana caranya saya tampil ke Anjungan kalau tidak ada peran pemerintah dalam hal ini mungkin badan penghubung atau dinas terkait itu memberikan, ayo besok ada kesempatan, ada peluang ini, nggak mungkin sampai ke Anjungan. Maka saya pikir di samping tadi para kesepuan, para senior pelaku seni, peran pemerintah itu juga harus hadir di situ. Ternyata bukan hanya Lengger ya teman-teman,
sampai dengan Desember kita di Anjungan Jawa Tengah itu akan menampilkan seluruh kreativitas para pelaku seni budaya itu di seluruh kabupaten kota. Kalau kemarin yang saya sebutkan itu baru yang sudah dilaksanakan Lenggiran. Itu ada lagi dari seni jatilan, seni sintren. Juga ada lagi, pokoknya seluruh seni budaya, tari dan lain sebagainya dari kabupaten kota itu kita tampilkan sampai dengan Desember. Jadi komplit ya Pak itu? Komplit. Semua bentuk pertunjukan seni di Jawa Tengah ya Pak? Iya, sampai Desember. Artinya dalam 1 bulan itu setiap minggunya, setiap akhir pekannya pasti ada tampilan dari teman-teman pelaku seni budaya di Anjungan, Mas Awas. Ya, kalau di akhir pekan, ya kita mungkin nonton duta seninya harus agak pagi ya Pak ya, jam 10 ya Pak ya. Jam 10 sampai jam selesai. Jadi kalau kesiangan nanti takutnya kecilik para penonton itu. Jadi diingat-ingat ya, mungkin buat semuanya ini para pemirsa, jam 10 sampai selesai untuk duta seninya. Iya. Selain Lengger, duta seni, kemudian kalau wayang Pak, wayang ada Pak? Oh iya bentar, ini kayaknya di tahun ini kan kita akan memperingati Hari Wayang ya, di November 2023. Kita juga akan mempertunjukkan ini wayang cilik yang nantinya akan tampil di Anjungan di Badan Penghubung untuk khusus untuk memperingati Hari Wayang. Dan itu kita yang melakukan pembinaan dan pendampingan. Seperti itu Mas. Ya tadi saya sampaikan kabupaten kota ya, duta seni maupun kebudayaan yang ada di kabupaten kota. Tapi kita juga melakukan pembinaan ke sanggar-sanggar, ke paguyuban, ke komunitas seni yang ada di Jabodetabek ya, di Jakarta. Ketika memang dari wilayah-wilayah Jakarta ada sanggar maupun komunitas seni yang masih aktif, kita bina, kita fasilitasi untuk bisa tampil di sini. Seperti itu. Wayang padat istilahnya. Itu juga kan di Jakarta ini. Kita fasilitasi untuk bisa tampil di Anjungan kita, Mas Awas. Bukan hanya dari kabupaten kota, masyarakat di Jabodetabek juga difasilitasi. Kita fasilitasi. Tentu saja kesenian yang Jawa Tengah ya Pak. Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Jadi mungkin masyarakat yang ada di Jabodetabek maupun yang Jawa Tengah maupun yang bukan Jawa Tengah, kalau mau lihat pertunjukan Jawa Tengah bisa langsung ke Anjungan Jawa Tengah setiap akhir minggu. Betul. Terus ada lagi nih. Biar animo maupun kesempatan masyarakat lihat secara langsung dan lebih banyak yang lihat, bukan hanya di Anjungan. Kalau Anjungan kan mungkin bagi kesempatan yang ingin masuk selain lihat maupun selain liburan di Anjungan di tahun ini, ada lagi kita di luar ini Mas Awas. Di luar Pak? Di luar. Kayak kemarin ataupun nantinya itu di Kota Tua. Kota Tua. Dan itu saya pikir kesempatan masyarakat untuk melihat secara langsung dari awal sampai akhir itu lebih leluasa, lebih luasa. Dan itu bukan hanya Lengger ya. Kalau besok tanggal 19 itu Lengger yang dari Banyumasan itu. Tapi di tahun-tahun berikutnya kita punya agenda lagi di kabupaten kota yang punya pertunjukan maupun pula tarian yang menjadi potensi seni. Itu kita tampilkan di luar juga Mas. Jadi gaungnya itu kebudayaan di Jawa Tengah itu akan semakin banyak diketahui dan dilihat oleh masyarakat DKI dan sekitarnya yang lebih banyak gitu Mas. Memang untuk meluaskan kembali pengaruh budaya Jawa Tengah ya. Betul. Nah di Kota Tua itu kalau akhir minggu itu full. Pengunjung yang mau nonton pertunjukan maupun yang hanya lewat itu campur baur Pak. Betul. Dan itu peran kita Badan Penghubung untuk memfasilitasi para pelaku seni, duta seni dan budaya itu Mas. Untuk langkah yang paling dekat untuk memajukan produk kebudayaan kita di waktu dekat ini apa Pak? Oh iya, bolo-bolo guys, sis tanggal 13 ya, tanggal 13 sampai 16 itu di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu akan melakukan gebiar promosi Jawa Tengah. Nah, itu nanti banyak sekali acara maupun eventnya ya Mas Awas ya. Pembukaannya nanti di tanggal 13, nanti itu ada
musik, ada kesenian-kesenian di situ akan tampil di situ. Terus juga kondisi saat ini tuh generasi Z apa ya? Gen Z ya? Gen Z gitu loh. Gen Z itu kan saya melihat ketika saya keluar kota dan sebagainya, tempat-tempat nongkrongnya itu tidak lepas dari kopi. Nah, benar sekali itu. Sekarang itu anak-anak muda itu teman ngobrolnya bukan pacar, bukan kekasih, tapi kopi nih, Mas Ahmad. Nah, itu juga kopi. Besok kita juga akan menghadirkan Pak Mas Muhammad Aga ya. Itu termasuk penggiat-penggiat kopi, itu juga akan hadir, akan bertukar ilmu bagaimana berbisnis ataupun bagaimana melestarikan sumber daya alam kopinya. Itu kan di Jawa Tengah itu luar biasa, Mas. Sumber daya kopinya itu luar biasa. Temanggung, Kudus, itu kan juga kopi-kopi yang bukan hanya di level-level lokal ya, itu sudah sampai ke internasional. Iya, sudah banyak-banyak robusta yang sudah bisa dari bahan dasarnya kopi-kopi dari Jawa Tengah. Dan mungkin masih banyak-banyak lain. Mungkin Mas Wahid juga akan menambahkan kegiatan-kegiatan di Gebyar Promosi Jawa Tengah nanti akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Itu akan mempromosikan makanan khas, terus ada produk-produk UMKM ya, itu yang belum pernah mungkin terlihat di Jakarta. Besok di tanggal 13 sampai tanggal 16 bolo-bolo sis bro yang ada di area-area Jakarta bisa datang di tempatnya mana, Mas? Grand Metropolitan, Pak. Grand Metropolitan Bekasi. Jangan lupa bolo-bolo sis bro and dulu-dulu semua. Itu jangan lupa di tanggal 13 sampai 16 Juli datang di Grand Metropolitan Bekasi untuk melihat Gebyar Promosi Jawa Tengah. Jadi itu 4 hari full ya, Pak ya? 4 hari full. Ngedur, luar biasa itu. Dan itu di mall ya, artinya ruang yang sangat terbuka untuk semua masyarakat bisa melihat semua yang ada di Jawa Tengah, produk UMKM maupun lain-lain bisa lihat di Gebyar Promosi itu, Mas. Ya, ini mungkin bisa diperlihatkan ini salah satu contohnya ya, Pak ya. Ini dari Pekalongan. Ini dulu itu kan kalau saya lihat batik itu kan hanya untuk baju ya. Hanya untuk baju, untuk apa istilahnya beskap dan sebagainya. Nah, sekarang itu sudah ada model-model baru kombinasi batik dan tas. Ini luar biasa. Ini mungkin ibu-ibu ini akan lebih feminim, akan lebih estetik lagi ketika batik ini dikombinasi untuk tas. Mungkin dipakai untuk jalan, dipakai untuk kondangan ini oke mungkin masuk. Ya, mungkin karena juga unsurnya batik Pekalongan itu batik warnanya cerah-cerah ya, betul. Dan apa ini motifnya kayak motif alam ya. Ada bunga, ada buah di sebelumnya. Ini buah apa ya, Mas? Manggis kalau kamu. Ya ini salah satu contoh ya produk. Masih banyak lagi yang lain itu yang kita promokan, kita tampilkan di Gebyar Promosi Jawa Tengah itu. Mungkin ada lagi kerajinan itu juga masih banyak nanti kita tampilkan di acara Gebyar Promosi Jawa Tengah. Gitu. Ya, jangan lupa ya dulur-dulur kalau yang ada di Jabodetabek khususnya di sekitaran Bekasi, Jakarta Timur dan sekitarnya, mumpung dekat, ayo kita banjiri, ayo kita ramekan pameran produk unggulan Gebyar Promosi Jawa Tengah di Grand Metropolitan Bekasi. Catat tanggalnya 13 sampai 16 Juli 2023. Iya. Bisa juga hangout sama silakan. Pacar ya. Ajak pacar. Betul. Di situ kan ada makanan khas juga ya. Banyak. Ada. Ada souvenir yang mungkin nanti buat tondo tresno maupun tanda cinta. Buat kekasihnya itu ada di sana kan ya. Kerajinan-kerajinan yang estetik tadi kan. Sekarang kan eranya sudah mau kembali lagi ke zaman lampau ya. Jadi meromantisasi masa lalu. Meromantisasi masa lalu maupun cari hal-hal yang klasik. Nanti pokoknya biar bolo-bolo duru-duru gas-gas brosis
semakin penasaran gitu kan, biar langsung datang aja ya. Jangan banyak-banyak Bocorkan. dibocorkan. Betul. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Sarito. Sama-sama Mas Awas, saya terima kasih perkenalannya juga. di Jangan Bung, supaya masyarakat Jangan Bung. Jawa Tengah yang nonton lewat YouTube tahu ya, ini nanti Jawa Tengah Badan Penghubung mau gimananya ya, ini nanti beliau yang membawa. Oke, semangat. Kita bawa Badan Penghubung Jawa Tengah semakin mengudara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Mas Awas.